1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bisa melaksanakan pembelajaran kita. Hari ini kita memasuki pembelajaran 3 dan 4 subtema 2 di tema 6. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, bagaimana aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Yang kedua, menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Kemudian, membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Dan kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat, serta pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Itulah beberapa materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah anak-anakku, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar kita senantiasa diberi kelancaran dan diberi kesehatan, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sekarang mari kita amati gambar yang ada di halaman 91. Ini merupakan gambar kegiatan aktivitas para nelayan dalam menangkap ikan. Mengapa mereka menangkap ikan di laut? Karena manusia itu merupakan makhluk yang selalu menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar. Makanya manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Nah, sehingga interaksi yang terjalin pun bisa dengan lingkungan alam maupun dengan sosialnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungannya merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Nah, pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Yang salah satunya ketika mereka tinggal di dekat pantai, di dekat laut, maka aktivitas mereka atau interaksi mereka adalah dengan lingkungan laut. Yang salah satu kegiatannya adalah menangkap ikan. Nah, seperti yang telah dijelaskan kemarin, bahwa para nelayan ini memanfaatkan peristiwa konveksi untuk membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari. Jadi, mereka melihat peristiwa alam ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, salah satunya yaitu para nelayan yang tahu kapan harus pergi melaut. Salah satu contoh interaksi masyarakat dengan lingkungan laut adalah para penduduk yang ada di Desa Lamalera, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka memiliki tradisi berburu paus yang diturunkan selama bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anakku baca bacaan yang berjudul Kehidupan Nelayan Pemburu Paus. Sebuah
Teks media cetak memiliki pokok pikiran di dalamnya. Pokok pikiran terdapat di dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Nah, dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, kamu dapat menjelaskan isi teks media cetak menggunakan bahasamu sendiri. Nah, seperti di sini ya. Nah, pertanyaan nomor 1, siapkan sejumlah kartu atau kartu pokok pikiran seperti contoh di bawah ini sesuai dengan jumlah paragraf pada bacaan di atas. Nah, jumlah paragraf dalam bacaan yang berjudul Kehidupan Nelayan Pemburu Paus adalah ada 4 paragraf. Sebagai contoh, ini di paragraf ke-1, pokok pikirannya adalah Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Nah, itu adalah pokok pikiran dari paragraf ke-1. Sedangkan pokok pikiran dari paragraf kedua, kita menjumpainya di kalimat terakhir, yaitu mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Setelah menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf, maka kita bisa membuat kesimpulan dengan menggunakan diagram atau peta konsep. Kita juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat, maka kita bisa membuat sebuah peta konsep atau diagram. Anak-anakku, selain interaksi manusia dengan lingkungannya yang terjadi pada masyarakat nelayan atau yang berada di dekat laut, mereka juga melaksanakan interaksi sosial. Interaksi sosial ini dilakukan untuk pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Kegiatan ekonomi yang mereka lakukan salah satunya adalah menjual hasil tangkapan ikan mereka ke pasar. Dan itu tentu saja akan meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka yang berada di pantai. Sedangkan contoh untuk meningkatkan kehidupan sosial budaya masyarakat mereka, salah satunya adalah kegiatan yang mereka lakukan yang sifatnya turun-temurun. Nah, seperti di sini, kebiasaan mereka dalam melaksanakan Festival Manee tradisi nelayan di Pantai Malo. Apa yang dimaksud dengan Festival Manee? Silahkan Ananda baca dengan seksama ya untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Anak-anakku, kegiatan masyarakat nelayan di satu tempat dan tempat lain tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi juga oleh kehidupan sosial masyarakatnya. Namun, mempunyai tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan warga yang ada di daerah tersebut. Anak-anakku, semua orang berhak atas kehidupan ekonomi yang baik. Tetapi, semua orang juga punya kewajiban untuk mengusahakannya. Seperti seorang nelayan, mereka memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang nelayan. Seorang pedagang pun sama, dia memiliki kewajiban dan hak sebagai seorang pedagang. Anak-anakku,
Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain adalah yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintah. Pasal 27 ayat 1. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. 3. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28. 5. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayai. Pasal 29 ayat 2. 6. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. 7. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Nah, itulah berbagai hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun beberapa contoh kewajiban adalah yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 23A. 2. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. 3. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. 5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. 6. Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Itulah contoh-contoh kewajiban kita sebagai warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah anak-anakku pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Pada hari ini kita telah belajar tentang aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial untuk pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Kemudian kita juga telah belajar tentang menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran, serta membuat kesimpulan isi teks media cetak dari peta konsep atau diagram dengan menggunakan berbagai pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan yang terakhir, kita juga telah belajar tentang hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, demikianlah anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan. Semoga Ananda di rumah tetap semangat belajarnya, tetap sehat, jaga imunitas tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.